Prestasi Kabupaten Lahat sebagai pemilik situs megalit terbanyak di Indonesia, ya. Dan itu sudah diakui Pak ya? Diakui oleh Museum Rekor Muri pada tahun 2012. Kapan kita tepatnya menerima penghargaan itu Pak? Tepatnya tanggal 15 Oktober 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanje-kanje Kominfo dimanapun berada. Bersama saya Amri Siregar di studio podcast Dinas Kominfo Kabupaten Lahat. Hadir pada saat ini bersama kita Bapak Mario Andramatik, tim Bupati untuk percepatan pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Selamat pagi Pak Mario, selamat datang di studio podcast Dinas Kominfo Kabupaten Lahat. Selamat pagi Bro Amri Siregar dan kance-kance podcast Kominfo Kabupaten Lahat dimanapun berada. Ya, spesial kita mendatangkan Pak Mario ini di tengah-tengah kesibukannya dan aktivitas yang sangat banyak yang menjelajah hampir seluruh Kabupaten Lahat. Pada saat ini fokusnya untuk percepatan bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif bagi masyarakat Kabupaten Lahat. Nah, hari ini kita coba untuk sedikit mengulik-ulik terkait dengan prestasi Kabupaten Lahat sebagai pemilik situs megalit terbanyak di Indonesia, dan itu sudah diakui Pak ya? Diakui oleh Museum Rekor Muri pada tahun 2012. Ya. Kapan kita tepatnya menerima penghargaan itu Pak? Tepatnya tanggal 15 Oktober 2015. Ya. Baik, iya. Nah, sebelum kita ke pembahasan yang lebih menarik, itu mungkin saya tanya dulu Pak, apa yang menginspirasi ataupun yang menggugah selera. Ini selera megalit ini kan terkait dengan budaya-budaya zaman bahkan prasejarah. Benar. Nah, maksud saya fokus Pak Mario untuk konsen di megalit ini, latar belakangnya seperti apa? Bisa disampaikan sedikit dengan teman-teman kance-kance Kominfo di Kabupaten Lahat Pak? Ya, saya tuh punya suatu pemikiran yang pertama, kalau kita membuat sesuatu itu harus buat sesuatu itu something different, something new, something monumental. Maksudnya adalah something different, sesuatu yang berbeda. Yang kedua, sesuatu yang baru. Yang ketiga, sesuatu yang besar. Nah, dan ternyata untuk Kabupaten Lahat ada yang tidak dimiliki orang lain, ya. Ternyata kan Kabupaten Lahat itu ada yang berbeda, ya, yang tidak dimiliki orang lain. Nah, setelah saya telusurin adalah megalit. Ini berbeda, ya, dan belum pernah, ya, makanya saya buat harus yang baru. Nah, dengan adanya Rekor Muri, kita sebut dengan penciptaan Rekor Muri, bukan pemecahan. Kalau pemecahan kan sudah ada tapi dipecahkan. Ini belum ada, ya, kita buat namanya penciptaan rekor baru. Iya. Nah itu. Nah, mengapa? Itu tadi. Setelah saya keliling Lahat, ternyata Lahat ini punya banyak megalit, ya. Bahkan ini sudah diketahui, bukannya berapa tahun ini, itu sudah diketahui oleh para ahli sejak tahun 1849, ya, yaitu L. Ullmann yang mengetahui megalit ini pertama kali di Kabupaten Lahat. Di Kabupaten Lahat, tepatnya di sekarang yang menjadi Kecamatan Pulau Pinang dan Gumayulu itu. Pada waktu itu. Ya. Iya. Nah, Pak Mario, di Kabupaten Lahat ini sebaran terbanyak Pak. Ini kan kita kalau berbicara soal Lahat ini kan Lahat ada hilirnya Sungai Lematang.
itu Merapi area. Ya. Kemudian kan ada hulunya, Mm-mm. hulunya Sungai Lematang. Nah, kita ketahui megalit ini sebarannya lebih banyak di hulu Sungai hulu, Lematang, ya. di hulu Sungai Lematang, Ya. dan lebih kepada mungkin di daerah-daerah budaya Besemah. Mungkin kalau salah tolong diluruskan Ya, Pak. Artinya ya, ya. artinya di Kota Agung, Jarai, Pajar Bulan. Pajar Bulan, Ya. bahkan Kota Pagar Alam pun yang Ya. dulunya bagian daripada Kabupaten Lahat. Ya. Nah, tersebar di area-area tersebut. Uh-uh. Nah, berdasarkan penelitian, kenapa Pak itu bisa lebih banyak sebarannya di daerah sana, Pak? Ada nggak yang bisa studi ilmiah yang bisa menjelaskan kenapa itu berada di sana, Pak? Jadi megalit itu bukan hanya di Lahat, tapi di mayoritas di megalit yang pernah saya ketahui, ya, baik misalnya di Lampung, di Bengkulu, di Jambi, ya, di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, ya, termasuk di Nias, semuanya. Ini yang pertama, mereka megalit ini ditemukan di tidak jauh daripada gunung, ya, Dataran tinggi, Pak. ya, dataran tinggi, tidak jauh dari gunung, tidak jauh dari sungai, nah, atau danau atau tebat. Nah, jadi di sini, jadi masyarakat prasejarah masa itu sudah sangat cerdas sekali di mana mereka harus tinggal, ya. Nah, mereka tinggal di tempat yang subur, tidak jauh dari sumber air, ya. Akan tetapi mereka juga paham bahwa daerah yang subur dan dekat air itu tidak juga akan menenggelamkan mereka. Makanya mereka banyak tinggal di punggungan bukit-bukit, ya. Satu contoh misalnya kawasan megalit Tinggi Hari 1, 2, dan 3. Itu kan di sini ada Sungai Lematang, di sini ada Sungai Selangis. Dia di punggungannya. Dia diapit antara Di antara dua sungai. Sungai Selangis dan Sungai Lematang. Sungai Lematang. Kemudian di mana di Tanjung Siri, Karangdalam, Tanjung Mula, termasuk yang di Telaha Tengah dan yang di Merapi, nggak jauh dari sungai. Yang ini nggak jauh dari Sungai Lematang, ya. Kalau yang di Pajar Bulan, Jarai itu tidak jauh dari Sungai Dendan, ya. Nanti ada juga yang deket Tebat, ya. Contoh di Kota Raya Lembak itu nggak jauh dari Tebat Kota Raya. Yang di Talang Padang Tinggi tidak jauh dari Tebat Sehot. Jadi semua dekat dengan sumber air yang daerahnya subur. Itu. Iya, artinya itu sudah tersebar kebanyakan di hulu Sungai Lematang, di hulu Kota Lahat, Kota Lahatnya, karena tadi pertimbangannya daerahnya subur, sumber kehidupan air ada, dan kemudian walaupun dekat dengan air tidak banjir, Pak. Tidak banjir. Ya. Nah, kita berbicara sudah ini, kalau secara pastinya, Pak, sebaran megalit ini ada, menurut data yang ada di Bapak itu ada berapa jumlahnya dan tersebar di mana, Pak? Nah, dari data yang kami himpun itu ada 69 situs atau lokasi, ya. Nah, itu bisa saya sebutkan mulai dari Merapi Barat, ya, di Desa Tanjung Telang. Nah, kemudian ada di Lahat Tengah, terus ke Karangdalam, Kecamatan Pulau Pinang, Tanjung Siri, Kecamatan Pulau Pinang, Tanjung Mula, Kecamatan Pulau Pinang, Tinggi Hari 1, Kecamatan Pulau Pinang, Tinggi Hari 2, Tinggi Hari 3, Desa Simpur, Kecamatan Gumayulu. Terus di Desa Tinggi Hari itu Tinggi Hari 4, di Tanjung Raja, di Sinjar Bulan, di Sumber Karya. Terus di Rindu Hati itu ada Sekayun 1, Sekayun 2, kemudian Tigas dan Batu Besar, ya. Kemudian nanti di Pagar Gunung,
di pagar gunung itu ada di Air Lingkar, Lesung Batu, Desa Pagaralam, Karangagung, ya. Di Kecamatan Mula Ulu itu ada di Desa Gramat ada 2 situs, kemudian di Air Lingkar ada 2 situs, di Kota Agung itu ada 3 situs, yaitu Tanjung Beringin, Batu Surau, dan di Tanjung Bulan. Nah, kemudian di Tanjung Sakti itu ada Batu Tiang 6, Batu Tungku, ya, di Desa Pajar Bulan, kemudian di Desa Gunung Kerto, ya. Terus di Jarai. Di Jarai itu ada di Gunung Kaya, di Desa Gunung Kaya, Gunung Megang, Pagar Dewa, Aromantai, Bandaraji, Jemari, ya. Kemudian di Pajar Bulan itu ada di Desa Kota Raya Lembak, ada situs 123, situs 456, situs 7, ya. Kemudian ada di Desa Bunuaraja, Desa Sumur, Desa Pajar Bulan, dan terakhir ada di Desa Pulau Panggung. Pulau Panggung. Ya. Nah, oke. Ada lagi yang di Peseksu, di Desa Batu Niding, dan di Sukamerindu, Kecamatan Merapi Selatan. Merapi Selatan. Ya, ada juga di sana. Nah, baik Pak, dari data-data yang dikumpulkan ini terakhir kali situs megalit yang ditemukan oleh tim yang Bapak ikut di dalamnya, itu kapan Pak? Kami terakhir kali itu menemukan yang di Talang Kemang Ilir, ya, desanya Desa Talang Tinggi, dusunnya Talang Kemang Ilir, ya, Di Kecamatan Muara Payang. Oh, Muara Payang. Itu menarik, karena menarik ketika kami dapat informasi tentang adanya tinggalan megalit di sana dari orang lain. Ketika kami datangin, si pemilik tanah itu nggak tahu bahwa itu adalah megalit, nggak tahu sama sekali. Ya, itu menarik sekali. Ya. Jadi itu mungkin juga bukan cuma 1-2 tempat yang tidak menyadari keberadaan megalit itu. Banyak sekali. Iya. Banyak sekali. Jadi memang saat ini butuh sosialisasi Iya. terkait dengan peninggalan megalit ini. Benar sekali. Nah, dari semua megalit yang ada di Kabupaten Lahat itu jenisnya Pak, jenisnya kan jelas bukan hanya 1 atau 2 jenis. Benar. Dan saya yakin itu sangat banyak di ini, karena saya juga kan ada beberapa kali itu ke Pajar Bulan melihat rumah batu, bahkan ketemu dengan arca atau segala macam. Bisa secara garis besarnya Pak bisa dijelaskan Pak jenis megalit yang ada di Kabupaten Lahat ini Pak? Iya. Jadi jenis megalit yang ada atau ragam bentuknya, kalau menurut saya itu kita paling kaya, paling banyak dibandingkan daerah lain baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, contoh misalnya kita di Perancis itu hanya ada 2 jenis. Ya, ada kalau di Karnak Perancis itu hanya menhir yang memanjang saja dengan lukisan di dalam gua. Ya, nah kemudian kalau di Inggris cuma circle stone, ya, batu yang membentuk lingkaran. Ya. Kemudian di Easter Island, Chili, itu hanya arca doang. Arca saja. Ya, kebetulan saya pernah ke lokasi-lokasi tersebut. Kemudian kalau di Gunung Padang, Cianjur itu ya. punden berundak. Punden-punden yang batu-batuan yang ini. Punden berundak namanya disebut. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Ya. Nah, ternyata di kita ada 15. Sebanyak itu Pak ya? Ya. Dan belum ada nih dimanapun yang pernah saya ketahui belum ada. Sejumlah 15, ya. Kita punya arca megalitik, arca menhir, bilik batu, lukisan bilik batu, ya, lumpang batu, lesung batu, batu gelang, batu bergores, batu datar, dolmen, monolit, trilit, tetralit, dan tempayan kubur.
Jadi totalnya kita Ada punya 15 jenis. Ragam bentuk atau Pak Ragam Mario bentuk. tadi sampaikan. Jenis atau ragam bentuk. Ini terkaya, terbanyak yang ada di dunia ya kita. Ya. Tapi mungkin tidak semua kita orang Lahat, orang Sumsel, orang Indonesia yang tahu hal ini. Ini kelemahan yang harus kita bagaimana tutupin bersama. Publikasikan Ya, bersama kekayaan ragam budaya di Ya. Kabupaten Lahat. Ya, jadi ini sudah berapa lama Pak Mario memulai untuk mengumpulkan data-data ini, Pak? Sebenarnya kalau mulai saya sudah mulai 2008, tapi secara efektif dan konsen ya itu mulainya di 2012. 2012. Ya. Jadi kan waktunya udah lebih dari 10 tahun, Ya. Pak. Nah, artinya Pak sudah banyak pengalaman dan Bapak juga sudah bilang tadi dari jumlah megalit itu mulai yang dari terdata awal sampai yang diketemukan itu sudah dikunjungi semua. Dari semua megalit yang sudah sempat Bapak kunjungi, nah, pertama tadi kan saya sampaikan ada berapa sebarannya segala macam. Nah, dari kesemuanya ini, Pak, yang mana Pak? Yang Bapak pertama untuk apa? Dari informasi masyarakat yang datang sampai diketemukannya megalit itu berapa lama, Pak? Ya itu tergantung dalam arti kalau memang biasanya seperti ini. Ketika ada informasi, saya akan tanya sedetil mungkin. Lokasi megalit itu berapa jauh dari desa? Kendaraan apa yang bisa menuju ke sana? Nanti misalnya kita bawa mobil sampai desa, dari desa itu ke lokasi itu bisa pakai motor berapa jauh? Ya, nanti jalannya berapa jauh? Nah, kondisinya bagaimana? Medannya naik turun atau bagaimana, tanjakan. Nah, itu harus kita petakan dulu ya agar kita bisa mempersiapkan gitu. Informasi awal tadi. Iya, selalu seperti itu. Nah, jadi ada yang langsung memang dalam waktu 2, karena kan kita biasanya ke lokasi kan di hari libur. Ya, di hari libur, sementara kita sedang nggak kerja atau Sabtu Minggu atau di hari libur nasional. Nah, itu kita melakukannya seperti itu, ya. Ya. Nah, dari kesemuanya ini juga, Pak, dari segi ukuran, kemudian yang terbesar itu ada di mana, Pak? Dan kemudian secara prediksi yang paling tua itu situs megalit yang mana, Pak? Kalau dari ukuran ya, ya jadi banyak. Tapi kita sederhanakan. Ya. Misalnya Arca. Arca itu kalau yang paling besar ya itu di tinggi hari 3. Tinggi hari 3 itu jenisnya apa, Pak? Arca manusia itu yang paling besar ya. Tingginya lebih dari 2 meter. Ya, itu dalam posisi duduk tinggi Arca daripada kita. Itu kalau yang Arca. Nah, ada yang bentuk yang lain, misalnya Arca menhir, itu yang tingginya 3 meteran, ada di tinggi hari 1. Jadi masing-masing ragam bentuk ini ada perbedaan-perbedaan. Ya. Tapi misalnya bilik batu itu ukurannya rata-rata sama, itu 2 meter gitu. Itu kalau kita bicara ukuran dimensi, ukuran dimensi ya. Itu. Nah, kalau masalah umur, nah, ini yang menjadi kendala. Karena yang saat ini itu baru estimasi atau perkiraan. Nah, ada yang menyebutkan 3.000 tahun. Ya, ada yang menyebut 2.000 tahun. Nah, tapi ada juga yang sudah didating. Didating itu adalah ditentukan umurnya dengan cara diambil sampel karbonnya, kemudian dibawa ke laboratorium di Bandung. Nah, itu ada yang 1.000 tahun, ada yang 1.400 tahun. 1.000 sampai
1400 tahun. Itu yang sudah didating. Nah, inilah yang harusnya menjadi tugas kita, ya khususnya pemerintah Kabupaten Lahat. Kalau bisa setiap situs itu didating, ya nanti dianggarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, dianggarkan nanti didating satu persatu, situs per situs. Jadi nanti akan ketahuan umur daripada setiap situs tersebut. Itu saran saya seperti itu. Jadi Pak, dari ini secara kacamata pribadi Pak, dari ada berapa tadi 69 situs yang sangat menarik Pak, sangat menarik, dan mungkin ada cerita-cerita yang bisa disampaikan kenapa begitu. Nah itu bisa disampaikan Pak dengan kance Kominfo di Kabupaten Lahat Pak. Ya, kalau secara umum kan megalit yang ada di kita ini dikaitkan dengan legenda si pahit lidah. Itu secara umum. Jadi secara umum bahwa dulu si pahit lidah dengan sumpahnya akhirnya jadi arca seorang putri. Makanya akhirnya hampir setiap arca-arca yang ada di desa-desa itu disebut dengan batu putri atau batu betri, ya. Padahal itu arca manusia. Nah itu. Nah nanti memang ada cerita masing-masing, ada cerita masing-masingnya, ya. Nah, nanti ada yang seperti di Sinjar Bulan, itu disebut dengan batu nek nambing, ya, karena dari si juru peliharanya mendapat mimpi bahwa didatangi seorang putri yang menyebut namanya nek nambing, ya. Nah tapi ini kan hanya cerita-cerita saja, ya itu. Cerita-cerita saja yang ya, juga ada yang ditemukan karena dari mimpi disuruh menggali, kemudian ditemukan megalit. Ya, itu. Ada yang menceritakan bahwa di situ adalah yang disebut dengan negeri celeng, ya. Jadi kalau kita masyarakat berburu binatang di kebun itu masuk ke lokasi megalit itu, babinya itu hilang itu di negeri Celeng di daerah Tanjung Tebet. Jadi ceritanya berbeda-beda dan beragam. Hampir setiap megalit itu ada cerita, ada tergantung cerita. Ya, dari versi masyarakat masing-masing masyarakat, ya. Masyarakat yang berada di daerah sana Pak. Ya. Contoh yang di Geramat, yang Batu Kerbau, itu menceritakan bahwa ada seseorang yang menggembala kerbau, ya. Kemudian di Bukit Husam itu ada si pahit lidah. Si pahit lidah memanggil, "Kau sedang ngapo?" Ya, "sedang ngapain kau situ?" Diem baik. Datanya lah jadi kerbau. Jadi apa? Batu galau. Nah, itu. Nah, ini menarik Pak. Adakah dokumentasi untuk cerita-cerita ini? Dan ada keinginan tidak? Maksudnya ada sejauh mana keinginan kita untuk mendokumentasikan cerita-cerita di balik keberadaan megalit ini? Nah, setiap saya mengunjungi megalit, itu selalu saya buat sebuah tulisan terkait dengan megalit yang ada di lokasi tersebut. Nah, makanya saya ada buat tulisan nanti negeri Celeng, ya. Terus ada tulisan desa pemilik situs megalit terbanyak. Terus nanti ada di mengungkap peninggalan leluhur, ya. Ada itu saya tulis di website saya, ya, www.panoramikoplahat.com. Boleh dibuka nanti. Jadi panoramik Lahat.com. Ya, itu isinya terkait dengan penemuan di sana, penemuan dari megalit dan beserta cerita-ceritanya. Baik Pak Mario. Nah, ini kan keberadaan yang sudah 69 situs ini, itu kan kalau terbengkalai kan sangat disayangkan Pak. Benar sekali. Sangat disayangkan karena ini warisan budaya yang sangat berharga. Ya, benar. Bukan hanya bagi Kabupaten Lahat, bagi tapi dunia. juga bagi dunia. Bagi dunia ini. Untuk saat ini Pak, pemeliharaannya itu ada di
Mana Pak? Jadi beberapa situs itu sudah dijaga, dipelihara oleh juru pelihara. Nah, juru pelihara ini dulunya itu di bawah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi atau BPCB Jambi, yang merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, pada tahun lalu itu terjadi perubahan. Jadi dari pemerintah pusat itu membentuk namanya Balai Pelestarian Kebudayaan. Nah, untuk wilayah Lahat itu di bawah naungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan. Nah, saat ini ada beberapa juru pelihara yang di bawah koordinasi daripada BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan. Ya. Tapi itu jumlahnya kurang dari 50% daripada megalit yang kita miliki. Nah, sisanya itu belum ada juru pelihara. Ya, ada sekitar 38 itu belum ada juru pelihara. Nah, jadi maka dari itu saran saya agar pemerintah daerah Kabupaten Lahat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat itu dapat mengangkat ya juru pelihara situs-situs yang belum ada juru peliharanya. Begitu Pak. Jadi saran Pak Mario bahwa setiap situs megalit itu harus ada penanggung jawabnya, ada juru peliharanya. Juru peliharanya. Ya, kayak kebun, kayak kebun kopi, kalau nggak ada yang menyiangin, yang membersihkan, yang memberi pupuk, ya bagaimana kebun kopinya mau bagus? Ya. Sebuah rumah kalau nggak ada yang nyapu, ngepel segala macam, bagaimana? Kan seperti itu. Ya. Baik. Yeah. Nah, dari ini Pak, dari juru pelihara yang sudah ada, artinya kan punya spesifikasi khusus Pak. Nah, mungkin ada yang berminat atau mungkin ada yang swadaya dulu Pak, ingin menjadi juru pelihara, mungkin ingin, karena seperti Pak Mario tadi, begitu mencintai budaya Kabupaten Lahat, terutama megalit. Nah, ada syarat tidak Pak yang untuk menjadi seorang juru pelihara megalit? Biasanya seperti ini yang sudah dilakukan lama ya oleh pemerintah pusat melalui BPCB Jambi, kemudian sekarang melalui Balai Pelestarian Kebudayaan. Yang menjadi juru pelihara biasanya itu pemilik lahan yang di sana terdapat megalit. Itu biasa seperti itu. Jadi kita manfaatkan. Ya, jadi kita misalnya berdayakan pemilik lahan untuk. Ya, ini ada sebidang tanah. Yang di dalam tanah. Iya. Nah, ini ada megalitnya. Nah, pemilik lahan ini biasanya yang dijadikan juru pelihara. Ya, seperti itu. Nah, tuh. Nah, sementara untuk Kabupaten Lahat sendiri Pak, sejauh mana upaya untuk menjaga kelestarian situs-situs megalit ini Pak? Ya, yang sudah dilakukan dari pemerintah Kabupaten Lahat, salah satunya adalah melakukan promosi. Ya, situs-situs megalit yang ada. Kemudian juga melakukan pembinaan kepada juru pelihara tadi yang sudah diundang untuk mengikuti pelatihan. Nah, juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah ada upaya memberikan pelatihan kepada calon juru pelihara yang 38 orang tadi. Nah, tinggal mengangkat mereka menjadi juru pelihara yang belum. Ya. Kemudian untuk warga sekitar yang ada di sana Pak, untuk menjaga kelestarian megalit itu langkah-langkah apa Pak yang harus dilakukan Pak? Kalau yang sudah dilakukan masyarakat pada umumnya ya, mereka tidak merusak megalit tersebut. Itu yang sudah dilakukan. Ya. Nah, terakhir Pak. Terakhir ini yang dapat disampaikan ke Kanci-Kanci Kominfo Kabupaten Lahat Pak,
sebenarnya apa, kenapa kita harus mencintai situs-situs megalit ini, dan rasa apa yang mendorong kita harus datang ke sana, Pak? Ya, megalit itu kan peninggalan leluhur kita. Ya. Ya. Sekarang kita ada makam nenek, makam puyang kita. Mungkin kita nggak kenal puyang kita, masih kita pelihara kan. Nah ini kan nenek moyang kita yang lebih tua lagi, ya. Kenapa kita tidak memeliharanya? Ya. Apalagi ini dari usianya sudah sangat lama sekali dan tidak banyak ditemukan di mana di daerah lain. Semestinya megalit ini harus menjadi kebanggaan, ya, masyarakat Kabupaten Lahat, menjadi kebanggaan, dan harus kita cintai, ya, kita kembangkan, kita manfaatkan menjadi membantu peningkatan ekonomi di daerah tersebut. Caranya bagaimana? Ya kita pelihara dengan baik, kita promosikan, ya, kita berkolaborasi, ya, dengan pemilik lahan, desa, dan pemerintah, dan beberapa dinas terkait, ya. Diciptakan kolaborasi ini. Nah, insya Allah itu kalau kita mau, ya bisa, ya. Kendalanya kan sekarang ini karena tidak mau, dek galak, ya. Itu kendalanya, ya. Ya, baik, Kanje-kanje Kominfo Kabupaten Lahat, ini baru sebagian kecil yang disampaikan oleh Pak Mario sebagai, kalau saya bilang, sebagai praktisi pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Lahat. Nah, di sini disampaikan bahwa kita perlu bangga bukan hanya sebagai warga Lahat. Harusnya keberadaan situs megalit ini sebagai warisan budaya yang menceritakan bahwa bangsa ini lahir dari sejarah-sejarah, ditandai dengan warisan-warisan, peninggalan-peninggalan yang bercerita walau tidak melalui audio, tapi ceritanya adalah karya-karya yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Nah, baik Pak, pembicaraan sangat menarik. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk perkembangan pariwisata di Kabupaten Lahat, khususnya di situs-situs megalit ini, dan mampu menarik pengunjung-pengunjung, wisatawan-wisatawan dari luar Kabupaten Lahat untuk berkunjung dan penasaran terhadap situs-situs megalit yang ada di Kabupaten Lahat. Terima kasih Pak Mario. Di tengah kesibukannya. Sama-sama. Ya. Satu lagi kesempatan Pak, silakan sampaikan untuk menjaga kelestarian situs megalit di Kabupaten Lahat. Kance-kance podcast Kominfo Lahat di mana bae, ya. Jadi megalit kita ini harus kita jaga, kita manfaatkan kandek peningkatan ekonomi masyarakat kita, masyarakat sekitar megalit, masyarakat dusun, masyarakat Kabupaten Lahat. Mun kita galak, ya, dek bedia yang dek pacak. Terima kasih. Oke, baik. Kita tutup podcast kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.